Hai guys, selamat datang kembali di Lamceng Studio Channel bersama kakak pembina Franz akan menjelaskan topik kali ini untuk lanjutan CSS property yang banyak atau common ya, yang banyak digunakan dalam mendesain website. Oke, kakak di sini akan menjelaskan sekarang penggunaan properties height ya untuk setiap elemen HTML atau tag HTML yang ada. Jadi height itu adalah untuk tinggi ya, untuk tinggi atau objek elemen HTML ya, untuk tingginya, kemudian dan width adalah untuk lebarnya ya. Jadi bisa digunakan diaplikasikan hampir semua objek elemen tag HTML untuk div, image ya, kemudian untuk paragraf pun bisa dan lain sebagainya. Oke. Nah, nilainya sama ya guys ya. Di sini value-nya ya, height and width. Di sini bisa auto ya. Jadi ada auto. Di sini ada length ya. Length-nya, ukurannya, besarnya ya, panjangnya dalam piksel, poin, sentimeter, dan lain sebagainya. Ataupun dalam persen ya guys. Persen atau inherit ya. Inherit ini turunan atau bawaan dari objek atau parent elemen ya, elemen induk yang di atasnya. Dan yang terakhir adalah inisial ya, default value daripada objek yang ada. Misalnya gambar. Gambar tingginya image kita misalnya 100 kali 200, maka dia tingginya kalau kita set inisial ya udah mengikuti default value-nya guys. Seperti itu. Oke. Nah, oke, sekarang kita lanjutkan guys ya. Nah, ini adalah yang pending ya, yang tadi ya, yang video sebelumnya pending ya guys ya. Nah, sekarang dari sini kita sebenarnya sudah praktekkan nih guys secara tidak langsung ya. Jadi ini height dan ini width ya. Nah, sekarang kakak akan buat satu div lagi di sini guys ya. Div ID sama dengan secondary guys. Oke. Nah, di sini kita kasih guys ya. Di sini secondary guys. Oke. Kemudian margin topnya kita kasih 20 pixel. Jadi dari primary ke secondary dia akan memberikan jarak spasi sebanyak 20 pixel, guys. Sekarang kita kasih height ya. Height-nya misalnya di sini 200 pixel, guys. Kemudian di sini width-nya kita kasih ya, misalnya 300 pixel, guys. Kemudian kita kasih border ya guys, biar kelihatan di sini 1 pixel saja stylenya. Kemudian colornya adalah kita kasih red tadi sudah ya, kita kasih yellow. Kemudian di sini solid ya, stylenya solid di sini. Oke. Nah, jadi kita berikan nih height-nya 200 pixel nih tingginya guys, sedangkan width-nya di sini adalah 300 pixel. Jadi kalau kita split di sini ya, split design kelihatan nih di bawahnya nih. Nah, ini tuh. Jadi warna kuning guys. Sekarang kita preview ya pada browser kita, Firefox atau Chrome ya. Nah, ini kuning guys ya, nggak kelihatan. Kita kasih warna hitam aja guys ya. Oke. Sekarang kita kasih warna hitam. Jadi kita mengaplikasikan pada height ya, tinggi, dan width pada div ya. Di sini kita kasih warna black nih guys. Oke. Color black. Tuh. Sekarang kita preview ya. Nah, ini guys. Oke. Nah, sekarang kakak akan masukkan satu image ya guys di dalam secondary guys ya. Di sini kita insert image boleh ya, atau ketik img ya. Di sini ketik image atau img ya, insert image ya. Ya, image di sini wonderful ya. Nah, ini kita ketik ya img. Oke. Kemudian di sini setelah img kita kasih ya, boleh kasih ID, boleh tidak. Nah, sekarang kakak akan buat propertiesnya untuk CSS-nya di sini img ya guys. Nah, kita kasih height saja guys. Height-nya misalnya ukuran gambarnya misalnya 80 ya pixel tingginya. Oke, kita preview nih guys. Sebelum kita kasih, kita matiin dulu ya. Ini kita kasih img2. Kita mau lihat tampilan gambarnya guys. Nah, ini kan besar nih, melebihi daripada bordernya guys ya. Melebihi dari kontainernya guys, kebesaran.
Nah, kita mau kecilin. Nah, sekarang kita kasih height-nya 80 pixel ya. Kemudian width-nya di sini kita kecilkan menjadi misalnya 100 pixel, guys. Jadi kita aplikasikan height nih untuk dua elemen ya. Tadi yang pertama untuk div ya di sini ya, div secondary ya, guys. Dan yang kedua adalah image nih, guys. Jadi height yang ini dan width ini bisa digunakan untuk elemen yang lain. Begitu pula dengan objek-objek atau elemen-elemen lainnya, guys. Ya. Jadi banyak sekali bisa kita terapkan nanti. Oke. Nah, sekarang kita preview kembali ya. Nah, ini jadi kecil gambarnya, guys. Jadi width-nya kita setting seperti itu, atau kita width-nya kita kasih dalam bentuk persen, guys. Di sini 75%, 70%, guys ya. Jadi 70%, 70% dari gambar asli, guys ya. Jadi kalau kita lihat di sini di file Pandan House ya. Kita lihat yang logo Wonderful itu ukurannya berapa ya? Oke. Nah, Wonderful. Nah, 644 kali 268, guys. Ya, jadi kelihatan di sini ya. Kita cek ukuran gambarnya, klik kanan ya. Nah, 644 bagi lebarnya ya, panjang dikali tinggi ya. Iya, panjang kali lebar 644 piksel dikali 268 nih, guys. Ya, berarti ukurannya di sini 70%-nya. 70% ya, 70% dari ukuran itu tadi, guys. Lebarnya. Jelas ya, guys ya. Jadi lebarnya di sini adalah 644, guys. 644 dikali 70% berarti secara matematis berapa ya? Kali 70%. Jadi 450, guys, lebarnya nih. Jadi gambarnya yang ditampilkan ukurannya adalah 450 pixel seharusnya ya, width-nya. Nah, itu kurang lebih seperti itu ya, guys ya, aplikasinya untuk height dan width. Jadi bisa dalam persen, eh, bisa dalam pixel ya, ataupun poin. Nah, oke. Nah, ini. Jadi kalau kita set di sini inisial, berarti dia akan mengikuti gambar, ukuran gambar ya. Lebar gambarnya sesuai dengan yang tadi 600 ya kalau kita set inisial tuh. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ada auto ya di sini, auto otomatis ya berarti ya. Tadi ini kita kasih 80% saja. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi 80% mengikuti dari ini, guys. Secondary karena width-nya 300 pixel ya. Jadi gambarnya mengecil dia. Kurang lebih seperti itu. Disesuaikan dengan width yang 380%-nya berarti sekitar 240 ya. Nah, itu 240 pixel gambarnya ukurannya. Bukan mengikuti gambar. Tadi kakak salah lihat ya. Oke. Nah, itulah teknik penggunaan untuk width dan height ya. Jadi untuk menentukan tinggi dan lebar ya dari suatu elemen objek HTML ya. Ini sangat banyak digunakan nanti dalam mendesain web dengan menggunakan CSS dan juga dalam mendesain web secara responsif nanti. Artinya website itu menyesuaikan dengan tampilan yang ada di beberapa device atau alat ya seperti smartphone ya, tablet dan desktop. Oke, baik. Sampai jumpa, guys ya. Silakan ikuti terus simak channel kakak ya untuk video tutorial berikutnya. Oke, sampai jumpa.